Halo semua warga gagal dan beban keluarga yang merata di seluruh Indonesia, selamat datang di channel Saint Movie. Dan kali ini gue akan merangkum seluruh alur cerita film House at the End of the Street yang dirilis pada tahun 2012. Untuk membantu kalian mengikuti ceritanya, terlebih dahulu kalian perlu mengetahui 3 lokasi berikut, di antaranya adalah rumah warga, sekolah, dan hutan. Namun sebelum kalian memulai ceritanya, pastikan kalian klik tombol subscribe untuk membantu channel ini menuju 10.000 subscriber. Dan gak usah banyak mencret, langsung aja mulai ceritanya. Kisah diawali dengan pindahnya seorang dokter medis yang baru saja bercerai bernama Sarah Cassidy serta putrinya yang berusia 17 tahun bernama Elisa di sebuah rumah di pinggiran kota kecil yang mewah. Mereka berdua merasa sedikit terganggu karena rumah yang mereka tempati berada di jalan yang sama dengan sebuah rumah yang dilatar belakangi dengan tragedi yang sangat menyedihkan. Di mana rumah itu, sebuah keluarga dibantai habis oleh anak perempuan mereka dan hanya menyisakan anak laki-lakinya saja. Kisah pembantaian itu sendiri diceritakan oleh para tetangga dari mulut ke mulut. 4 tahun sebelumnya, seorang gadis bernama Carrie Ann membunuh orang tuanya dan kemudian melarikan diri ke hutan dan tidak pernah terlihat lagi. Sedangkan saudara laki-lakinya yaitu Ryan Jacobson dititipkan di rumah bibinya sebagai satu-satunya orang yang selamat dari insiden tersebut. Dan sekarang, Ryan hidup sendiri dan dibenci oleh warga sekitar. Dan satu-satunya warga yang mau peduli dan membela Ryan adalah Bill Weaver. Keesokan harinya di sekolah, Elisa bertemu dengan seorang murid lelaki yang adalah salah satu tetangganya yang bernama Marco. Di sana, Marco mengajak Elisa untuk mengikuti sebuah pesta di malam hari. Dikarenakan Sarah yaitu ibu dari Elisa masih memiliki pekerjaan lembur, Sarah tidak bisa pulang lebih cepat. Sehingga, Elisa pun memutuskan untuk mengikuti tawaran dari Marco. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan di sana Marco berangkat bersama dengan Elisa ke sebuah pesta, yang dimana pesta tersebut adalah pesta yang ternyata diadakan oleh Marco sendiri. Namun di sini, si Marco justru merasa sangat bergairah, sehingga ia ingin mantap-mantap malam bersama dengan si Elisa. Untungnya, Elisa yang masih normal tidak mau melakukan hal tersebut, sehingga Elisa memutuskan untuk pulang. Namun sayangnya pada saat perjalanan pulang, rumah Elisa terlalu jauh, serta hujan turun di saat yang sangat tidak tepat. Untung saja, sebuah mobil datang dan menghampiri Elisa, dan orang yang mengendarai mobil tersebut adalah Ryan Jacobson. No, it's not. I saw you moving on. Okay, looks like it's gonna rain. Hubungan antara Elisa dan ibunya tidak begitu dekat, karena ibunya yang baru saja bercerai. Ditambah lagi, Elisa memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan dengan warga yang lainnya terhadap Ryan. Suatu hari, Elisa memberanikan diri untuk memasuki rumah Ryan. Dan di sana, mereka berbincang satu sama lain. Di sana Ryan mengaku kepada Elisa bahwa ia tidak sengaja membiarkan Carrie Ann jatuh dari ayunan ketika masih kecil. Sehingga hal itu menyebabkan Carrie Ann menjadi gila. Dan hal itu pula yang menyebabkan Carrie Ann membunuh kedua orang tuanya. Malam hari pun tiba, dan terlihat Ryan sedang mempersiapkan makanan. Alih-alih mempersiapkan makanan untuk santap malamnya, Ryan justru membawa makanan itu ke ruangan bawah tanah yang pintu masuknya ditutupi oleh sebuah karpet. Dan benar saja, makanan itu justru dibawa dan diberikan kepada Carrie Ann yang berada di ruangan bawah tanah dalam kondisi sakit mental. Setelah itu, Ryan pun pergi kembali ke atas dan tidak lupa ia menaruh kuncinya tepat di atas pintu ruangan bawah tanah. Tanpa ia sadari, Carrie Ann pun berhasil melarikan diri dengan memukul pintu hingga kunci yang berada di atas pintu terjatuh. Lalu diambilnya dengan sebuah kertas sebagai penadahnya. Ryan yang mengetahui hal itu pun langsung mengetahui bahwa Carrie berhasil kabur. Kemudian, Carrie berlari ke jalanan dan mendekati sepasang kekasih muda yang sedang berduaan di dalam mobil sambil mengacungkan pisau dapur. Untungnya, Ryan datang dan menyembunyikan Carrie. Namun karena cengkraman tangan yang begitu kuat, Ryan membunuh si Carrie. Di tengah kesedihannya, Ryan memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran dan di sana ia bertemu dengan seorang pelayan yang menghiburnya bernama Peggy. Pretty hard over here, huh? On the house. Not that hungry. Di malam hari berikutnya, Ryan pergi ke sekolah untuk bertemu dengan Elisa yang akan mengadakan lomba band. Namun sayangnya, baru saja Ryan datang, ia sudah dipukuli habis-habisan dan mobilnya dihancurkan. Kemudian Ryan pun pergi dari sana menuju ke rumahnya. Elisa yang mendengar kabar bahwa Ryan telah disakiti pun akhirnya pergi mencari Ryan di rumahnya.
Ketika di dalam rumah, Elisa menemukan sebuah tampon di sampah dapur. Karena merasa curiga, Elisa menjelajahi rumah dan sampai akhirnya ia menemukan sebuah ruang bawah tanah. Perlahan, ia memasuki lorong dari pintu masuk itu dan kemudian membuka pintu dari sebuah ruangan rahasia. Di saat yang bersamaan, ia justru diserang oleh Carrie Ann yang ternyata adalah Peggy. Untungnya, Ryan pun datang dan Elisa diselamatkan. Elisa pun menemukan lensa mata biru dan sebuah dompet berisi data diri seorang wanita bernama Peggy Jones, sehingga Elisa mengetahui bahwa wanita yang tadi ada di dalam ruangan bukanlah Carrie Ann. Elisa yang panik pun langsung kabur dari rumah itu. Ryan pun datang dan langsung memukul Elisa hingga pingsan, sehingga ponsel milik Elisa terjatuh tepat di belakangnya. Singkat cerita, Elisa pun terbangun dalam kondisi tangan terikat. Kemudian, tepat di depannya, Ryan mengungkapkan kepadanya bahwa Carrie Ann tidak membunuh orang tua mereka. Faktanya, ia telah meninggal saat kecelakaan di ayunan terjadi. Dan Ryanlah yang sebenarnya membunuh kedua orang tua mereka karena orang tuanya selalu menyalahkan Ryan atas kepergian adiknya. Pada akhirnya, kita mendapatkan fakta bahwa kita tidak pernah tahu sudah berapa orang yang ia culik untuk menghilangkan rasa rindunya terhadap Carrie Ann. Karena seperti yang kita tahu, bahwa adiknya telah meninggal sejak balita. Dan di sana Ryan menyadari bahwa ia telah jatuh cinta kepada Elisa, namun juga rindu terhadap Carrie. Dan sayangnya, ia tidak bisa memiliki keduanya. Kemudian, petugas Bill pun datang ke rumah Ryan untuk mencari Elisa sesuai dengan suruhan ibunya. Namun sayangnya, Ryan justru menikam Bill hingga tewas. Di satu sisi, Elisa sendiri berhasil membebaskan diri dan berusaha kabur menggunakan mobil Ryan. Tetapi Ryan menahan Elisa dengan menyuntikkan kloroform lalu membaringkannya di bagasi mobil tepat di samping tubuh Peggy. Sarah yang tidak mendapatkan informasi mengenai keberadaan Elisa pun langsung mendatangi rumah Ryan. Dan di sana, ia justru sama-sama ditikam. Elisa yang berhasil kabur dari mobil pun mencari Ryan dan menembaknya dengan pistol milik Bill. Awalnya Ryan hampir saja ingin membunuh Elisa. Namun untungnya, Sarah memukul kepala Ryan dengan palu hingga tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah dari tempat tinggal mereka. Kemudian di akhir cerita, kita bisa melihat Ryan yang sedang ditempatkan di bangsal psikiatri. Kemudian, scene pun berganti ke sebuah kilas balik yang menunjukkan seorang anak dengan dandanan wanita yang sedang duduk di sebuah bangku halaman rumah tengah asik merayakan ulang tahunnya. Dan di sana, ia dipanggil dengan nama Carrie Ann. Namun kemudian anak itu berkata bahwa namanya adalah Ryan. Kemudian, tamparan pun dilayangkan kepada Ryan oleh sang ibu. Dan sang ibu menegaskan bahwa namanya adalah Carrie Ann. Lalu cerita pun berakhir. Bagi kalian yang merasa bahwa rangkuman ini kurang jelas, gue akan merunutkan seluruh alur cerita dengan singkat dari awal. Jadi dikisahkan bahwa Carrie sudah meninggal sejak Ryan masih kecil, sehingga hal itu membuat orang tuanya menjadi depresi dan selalu menyalahkan serta menganggap Ryan sebagai Carrie Ann. Sehingga Ryan menjadi merasa sangat bersalah atas kepergian dari adiknya dan tega membunuh kedua orang tuanya. Lalu, cara yang digunakan oleh Ryan untuk mengobati rasa bersalahnya adalah dengan menculik dan merawat sembarang wanita untuk disimpan di sebuah ruangan rahasia sebagai pengganti dari Carrie Ann. Sekian dulu rangkuman cerita dari gua, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kalau ada dari kalian yang ingin merequest sebuah film yang berbau horor ataupun thriller, silakan tulis komentar kalian di bawah. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan juga notifikasinya, supaya gua makin sering upload video di channel ini. Semoga ada kalian menyenangkan, dan terima kasih.